Jemaat yang dikasihi Tuhan, dikisahkan ada seorang bernama Christian. Kalau dari namanya kita pasti sudah bisa menerka, menebak Christian ini apa. Seorang yang saat ini tengah merasakan pergumulan yang sangat berat di hidupnya. Saat ini dirinya sedang gundah gulana. Karena beberapa hari lalu dirinya dipecat dari perusahaan tempatnya bekerja selama ini. Hal ini terjadi karena dampak dari pandemi COVID-19, sehingga tempatnya bekerja harus melakukan PHK besar-besaran. Kebutuhan keluarga yang harus dipenuhi membuat Christian harus membanting tulang. Akan tetapi rasanya tidak bisa untuk dapat memenuhi kebutuhan keluarganya. Ia bersama dengan istri serta kedua orang anaknya yang masih kecil. Dirinya merasa gagal baik sebagai seorang suami maupun sebagai seorang ayah. Kegagalan ini membuat dirinya mudah marah. Kegagalan ini membuat dirinya merasa bersalah, hingga beberapa kali ia luapkan dengan sebuah perkataan yang menyakiti istri maupun anak-anaknya. Rasa frustasi begitu lekat di dalam hidupnya. Tabungan semuanya sudah habis untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ia sudah mencoba mencari pekerjaan di mana-mana. Ia sudah melakukan apa yang ia bisa. Tetapi karena masa pandemi, tidak banyak tempat kerja yang membutuhkan karyawan. Malah lebih banyak mereka yang memutuskan untuk mengurangi jumlah karyawan. Lelah, rasanya tidak ada semangat di dalam hidupnya. Percaya terhadap Tuhan menjadi sesuatu yang sulit untuk ia lakukan. Terlebih lagi dalam situasi seperti yang ia alami pada saat ini. Buntu rasanya mencari jalan keluar dari masalah yang begitu pelik di dalam hidupnya. Rasanya ia ingin mati saja. Rasanya ia ingin mengakhiri hidupnya. Bukankah kerajaan sorga itu tempat yang enak? Bukankah surga itu tempat yang damai? Maka dari itu ketika seorang yang meninggal dikatakan rest in peace, ada kedamaian di dalam kehidupan nanti, pikirnya untuk menghibur diri. Tetapi ketika melihat anak dan istrinya, bagaimana dengan mereka kalau saya mati? Bagaimana dengan mereka kalau saya mengakhiri hidup ini? Di tengah kemelut hidupnya, di tengah lelahnya ia mencari pekerjaan, di tengah lelahnya ia mencoba menghidupi keluarganya, ia pun tertidur. Ia pun terlelap di dalam tidurnya. Saat ia bangun, ia berada di dalam sebuah padang yang begitu indahnya. Ternyata di sampingnya ada seseorang yang menanyakan, "Sudah bangunkah engkau?" Chris kaget. "Siapa engkau? Di mana aku?" Seorang itu bertanya padanya, "Kau tidak mengenal aku? Padahal sudah dari dulu kita bersama." Chris mencoba mengingat-ingat apakah orang yang di sampingnya ini adalah teman SD-nya, SMP-nya, atau saudaranya yang sudah lama tidak bertemu, atau teman satu kampungnya. Dia coba untuk ingat-ingat, ia coba untuk menerka-nerka, tetapi orang di sampingnya mengatakan, "Bukan, aku ini bukan teman SD atau teman kampungmu.
Jauh sebelum itu kita sudah saling kenal. Aku sudah mengenalmu. Maaf, mungkin lebih tepatnya aku mengenal kamu sejak dalam kandungan ibumu. Oh iya, bagaimana kabar mamamu? Sudah lama kau tidak pulang kampung. Sudah rindu dia berjumpa dengan kau, terlebih lagi cucu-cucunya. Dari mana kau tahu aku sudah lama tidak pulang kampung? Siapa kau sebenarnya? Bagaimana kau tahu pikiranku? Aku tahu semua tentangmu. Pada masa-masa seperti ini, waktu kecil, engkau sangat bersemangat menyambut Natal. Bahkan saat remaja, pemuda, kau yang paling semangat dalam mempersiapkan acara di dalam kepanitiaan gereja. Bahkan tidak jarang, saking semangatnya, engkau berselisih pendapat dengan para penatua bila berbicara tentang acara Natal. Tetapi kau yang sekarang nampaknya sangat berbeda dengan dirimu yang dulu. Christian langsung mengatakan, tahu apa kau soal hidupku? Tahu apa kau soal penderitaanku? Tahu apa kau soal kesulitan yang saat ini aku alami? Jelas berbeda aku yang dulu dan aku yang sekarang. Dulu ketika Natal aku semangat, iya. Mendapatkan hadiah, iya. Tapi sekarang tidak ada bedanya Natal bagiku saat ini. Karena hidupku sudah hancur. Tahu apa kau tentang penderitaan? Seorang yang di samping Chris mengatakan, penderitaan. Aku sangat mengerti hal itu. Aku pernah mengalami penderitaan yang begitu dalamnya. Chris bertanya, apa kau Tuhan? Ia menjawab, taruhlah seperti itu. Oke, kalau engkau Tuhan, bisakah kau mengubah hidupku? Bukankah engkau Tuhan yang maha kuasa? Bukankah engkau Tuhan yang dapat mengubah hidup seseorang? Engkau melakukan begitu banyak mujizat. Tolong lakukanlah mujizatmu kepada aku. Biarlah hidupku sama seperti hidupku yang dahulu, yang penuh dengan kegembiraan, kecukupan. Keluargaku tidak susah. Tolonglah Tuhan buat hidupku seperti yang dahulu. Seorang yang di sampingnya mengatakan, aku bisa melakukannya, tapi apakah engkau mau mengubah hidupmu? Oh, tentu saja. Maka dari itu aku meminta kepadamu. Ya, memang banyak orang menilai, melihat aku seperti seorang customer service yang harus memenuhi segala permintaan yang ditujukan kepada aku. Mari sebelum menjawab permintaanmu, aku akan tunjukkan sesuatu. Lawan bicara Christian memberikan smartphone kepada Christian. Kau tahu, aku sedang melihat pesan siapa? Dia adalah orang paling dekat denganmu. Bisa kau tebak? Entahlah, mungkin istriku. Ya, engkau benar. Kau tahu apa yang kami obrolkan di dalam doa istrimu kepadaku? Apa yang kalian obrolkan? Selama ini sudah lama kami tidak melakukan doa bersama. Tuhan mengatakan, dalam situasi keluarga kalian, istrimu adalah perempuan yang kuat. Ia lebih banyak bersyukur atas keadaan hidup kalian. Nih, aku berikan daftar syukur dia. Pertama, ia bersyukur mempunyai suami yang pantang menyerah. Kedua, bersyukur mempunyai anak-anak yang sehat. Ketiga, bersyukur untuk kesetiaan. 4, bersyukur untuk tempat tinggal, dan banyak lagi
hal yang ia syukuri di dalam kehidupannya. Kristian mengatakan, benarkah ia berdoa seperti itu Tuhan? Ya, tentu saja. Ada juga sih ia memohon permohonan yang dia panjatkan kepadaku. Apa itu? Agar kau tidak mudah menyerah, kau ingat keluarga, kau tidak lupa untuk berdoa. Ya, banyak permohonan yang dia berikan, yang dia ucapkan. Inilah istrimu, bersyukurlah engkau mempunyainya. Ya, aku bersyukur untuk itu. Lantas bagaimana dengan mujizatmu? Bagaimana dengan kesulitanku? Engkau pasti bisa mengubah hidupku, kan? Kau tahu apa yang mustahil bagi manusia? Itu tidak mustahil bagi Tuhan. Percayalah, percayalah, aku tidak meninggalkanmu dahulu, sekarang, sampai selamanya. Mujizatku ada di dalam hidupmu. Bukankah keluarga yang kau punyai adalah mujizat di dalam hidupmu? Bukankah kehidupan yang kau punyai itu adalah mujizat yang Tuhan berikan dalam hidupmu? Pembicaraan selesai. Chris terbangun dari tidurnya. Ia merasa aneh dengan mimpi yang dipunyainya. Mimpi yang aneh menurutnya. Sampai istrinya bertanya, "Papa udah bangun?" "Iya mah, tadi papa mimpi aneh." "Oh iya mah, kalau papa mau tanya nih, jujur jawabnya ya. Mama kalau berdoa ke Tuhan itu berdoanya apa sih?" Istrinya bingung, kok tiba-tiba suaminya bertanya seperti itu. "Udah jawab aja, mau minta apa ke Tuhan?" "Ya, Mama minta ke Tuhan untuk Papa tidak mudah menyerah. Papa ingat keluarga dan Papa tidak lupa untuk berdoa." Dalam hatinya Kristian, lah kok sama dengan tadi mimpi? Sama bagaimana? Enggak, itu hanya mimpi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ini cerita yang saya refleksikan ketika berbicara tentang Allah yang hadir dalam hidup kita. Bukankah kita seringkali melihat Allah yang begitu jauh dalam hidup kita? Allah yang karyanya sudah ada di dunia. Saat ia naik ke surga, ya sudah, Allah sudah tidak ada lagi bersama dengan kita di sini. Mukjizatnya itu hanya sebagai sebuah histori. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang mati dibangkitkan. Iya, itu histori, itu sejarah. Saat ini mukjizat itu sudah tidak ada lagi. Ya, kalau kita sembuh itu juga karena obat-obatan. Kalau kita bisa sehat, ya itu karena tenaga medis. Terkadang kita lupa melihat cara kita merasakan kehadiran Allah. Bukankah Allah tetap hadir di dalam hidup kita? Sang Firman yang telah menjadi manusia, Sang Firman yang hidup bersama-sama dengan kita, Ia tetap hidup bersama-sama di dalam kehidupan kita. Ya, seringkali kita yang tidak menyadarinya. Dunia menolaknya. Diri kita tidak menyadari akan kehadiran Allah, tidak menyadari akan kebaikan Allah. Kita lupa bahwa Sang Firman dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya adalah Sang Firman yang hidup bersama dengan kita. Kehadirannya bisa begitu banyak caranya, Bapak Ibu jemaat sekalian. Ketika kita mendengar kata mujizat, acap kali kita mau mendapatkan sebuah perubahan instan dalam hidup kita. Bukankah ketika kita tidak menyerah di dalam pergumulan kita, itu adalah mukjizat dari Tuhan yang menguatkan diri kita. Bahkan saat kita sakit bertahun-tahun, tetapi kita tetap datang beribadah, tetap berdoa kepada Tuhan, tetap percaya akan kehadiran Tuhan, itu pun adalah sebuah mukjizat.
Maka ketika momen Natal adalah momen untuk kita kembali melihat kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Kehadiran yang menguatkan kita, kehadiran yang memberikan dampak dalam hidup kita. Ada sebuah video singkat yang memperlihatkan bagaimana Tuhan itu hadir di dalam hidup kita. Bagaimana Tuhan itu enggak jauh dari hidup kita. Kita akan saksikan bersama. Bukan soal hadiah yang kita dapatkan, tetapi soal hadiah yang kita berikan. Untuk siapa? Untuk dunia ini. Mengapa kita berikan? Karena Allah telah memberikan dirinya, cinta kasih-Nya untuk diri kita. Ia membimbing kita, menemani kita, menolong kita di dalam kehidupan keseharian kita. Acap kali kita seperti seorang pria tadi, mengeluh, Tuhan di mana? Tuhan, kenapa Engkau meninggalkanku? Tuhan, di mana Engkau? Padahal Tuhan begitu dekat dengan dirinya. Tuhan membantunya dengan apa yang terkadang ia tidak bisa rasakan, tetapi pertolongan Tuhan hadir dalam hidupnya. Dan kiranya ketika kita bersukacita di dalam Natal adalah sukacita bahwa Tuhan yang hadir, Sang Firman yang hadir di dalam kehidupan manusia. Maka benar apa yang dikatakan di dalam sebuah lagu. Cinta ini kadang-kadang tak ada logika. Bagaimana Sang Firman yang Maha Kudus, Maha Suci hadir di dalam rupa seorang manusia. Oleh karena cinta kasih yang besar, Ia hadir di dalam kehidupan kita. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin.